Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip, tempat nongkrongnya orang-orang waras yang masih peduli sama negeri. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan lancar terus aktivitasnya ya. Tahukah teman-teman bahwa Roy Suryo dan Rismo dulu sempat menjadi musuh? Mereka saling serang dan saling tuduh. Lalu kenapa mereka sekarang malah menjadi bestie, bahkan menjalin ikatan 3 bersaudara? Kakak pertama, kakak kedua, dan si bungsu. Udah kayak muridnya Tong Sancong ya, mencari kitab ke tanah suci. Jadi yuk kita simak videonya. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa? Bukunya apa? Saya tambahin Pak. Ya, apa tuh? Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Ya, gimana? betul, gitu. Jadi artinya harusnya Bang Resman sebagai ahli itu yang diuji itu adalah prosedur pada saat barang bukti itu ditampilkan. No. Iya. Apa yang saya uji pertama adalah metadata analisis. Karena di situ digital artifact, Setuju, merekod setuju. semua Sebelum apa itu, yang Bang. bentar Pak. Sebelum itu, Bang. Merekod apa yang Iya. telah dilakukan terhadap digital video tersebut. Iya. Baru kemudian itu kita korelasikan Setuju. dengan apa yang ditampilkan di persidangan. Tetapi yang Pak Roy Suryo giring kan, seolah-olah saya menganalisa cuma gerakan tangan yang sudah mengalami downscaling. Yang memutar bukti yang bukan hanya sekunder, buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti abal-abal. Yang diputar oleh Resmond tadi, itu bukti abal-abal. Kenapa Itu saya dari mengatakan? pengacara ya, Iya, yang dibaca oleh Rismond Iya, Sianipar ya. kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan. Apa mereka ini masih bisa kita percaya? Sedangkan dulu mereka saling meragukan, ya, menjatuhkan, saling serang, dan saling kritik kepakaran mereka masing-masing. Jadi melihat persahabatan atau perbestian mereka ini bukan murni kecocokan, tapi kepentingan yang sama ya, atau mungkin bosnya yang sama. Sundal Panci. Soto Iya, sotonya. sama pancinya. Sama pancinya. Mana sininya? Yaudah. Sundal Panci. Ya, beginilah nasib orang yang selalu bikin gaduh suasana negeri. Jadi siap-siap jadi bahan kreativitas netizen. Tapi lain kali kumisnya dihilangin dong. Kalau pakai kumis jadi tambah double-double lagi nih seremnya. Nah, saya ini mantan pendukung beliau. Ya, saya dulu tuh suka dengan Pak Jokowi karena pernyataan-pernyataan beliau yang penuh dengan kesederhanaan, seakan-akan beliau itu ikhlas, tidak ambisius, terutama dari sisi anak-anaknya ya. Beliau punya anak 3 orang, ada ya pernah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu beliau menyampaikan betapa senangnya karena anak-anaknya itu mandiri ya, dan sama sekali tidak ingin terlibat dalam kegiatan politik. Yang pertama dagang martabak, yang kedua dagang kopi, yang ketiga dagang pisang, seperti itu ya. Dan itu pernyataan-pernyataan itu yang barangkali bikin mempesona ya buat orang-orang yang mendukung beliau. Dan ternyata nggak sampai beliau berakhir kepemimpinannya, ternyata di balik kata-kata itu ternyata tersimpan ambisi yang sangat luar biasa,
Dan di akhir kekuasaannya nih, beliau kemudian meledakkan ambisinya itu dengan memaksakan anak sulungnya yaitu si Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Nggak tahu lah mau bilang apa sama logikanya si Tipa ini. Tipa, ambisi buat bangsa itu beda sama ambisi pribadi. Pak Jokowi enggak wariskan kekuasaan, tapi wariskan kinerja dan kepercayaan masyarakat. Kalau anaknya dulu tukang martabak, tukang kopi, tukang apa tadi, tukang pisang, dan kemudian di antara mereka ini ada yang maju ke panggung politik, itu pencapaian, bukan ambisi. Jadi Tipa ini dulu terpesona dengan kesederhanaan keluarga Bapak Jokowi, di mana anak-anaknya mandiri ya, ada yang jualan pisang, ada yang jualan kopi, ada yang jualan martabak. Lalu Tipa sekarang menjadi pembenci setelah salah satu anak Bapak Jokowi berjas dan berdasi kemudian menjadi wakil presiden. Jadi dari dulu sampai sekarang Bapak Jokowi itu tidak berubah, justru yang berubah itu adalah si Tipa sendiri teman-teman ya. Satu-satunya jalan adalah sekarang yang tertinggal adalah kasus pidana yang dilaporkan Saudara Joko Widodo di Polda. Tetapi Saudara Joko Widodo nampaknya dia mulai bergetar, khawatir, takut. Karena kalau nyampe pengadilan ternyata objek yang diteliti itu sama dan terbukti palsu, seluruh rakyat akan menyatakan ijazah itu palsu di depan pengadilan. Sebenarnya gini, berarti Bung Hozin dan kawan-kawan ini justru malah ingin kasus ini segera naik penyidikan, segera disidangkan. Iya. Tersangka nggak ada masalah, tapi naik penyidikan, disidangkan. Nipar itu minta agar Saudara Joko Widodo tidak mencabut perkara. Karena hari ini saya lihat ada sebuah upaya untuk meminjam otoritas kekuasaan untuk melerai agar ini berdamai sehingga tidak perlu lagi ijazah itu sampai ke pengadilan. Sekarang PSI mulai Jadi benar, saya tegaskan lagi. Jadi Mas Roy tersangka, Dr. Tifa tersangka, Bang Rismon tersangka. Nggak ada masalah selama kemudian ada persidangan di situ. Nah, problemnya begini, apakah persidangan itu melalui Polda atau melalui Bareskrim? Karena begini, kalau ternyata objek itu mengkonfirmasi bahwa objek itu palsu, maka implikasinya dua. Pertama, kasus di Polda Metro Jaya harus di SP3. Yang kedua, kasus di Bareskrim harus dibuka kembali. Jangan memaksakan peradilan pada proses yang ada pada klien kami sebagai terlapor. Ini yang saya sebut tidak equal. Ini yang sebut tidak. Weh, gayanya si Tompel ini teman-teman. Lihat aja nanti kalau sampai Roy Suryo dan kawan-kawannya itu menjadi tersangka, jangan sampai ada bahasa-bahasa kriminalisasi ya. Karena mau gimana pun juga data dari kalian itu tidak akan kuat ya untuk membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Bahkan teman-temannya, Rektor UGM juga sudah menyatakan ijazahnya asli. Dan tidak ada tuh upaya Bapak Jokowi meminjam otoritas kekuasaan untuk berupaya berdamai. Tidak ada teman-teman ya. Kasus ini harus diselesaikan. Roy Suryo dan timnya ini dan kawan-kawan itu lebih fokus pada usaha untuk membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu benar. Nah, padahal pasal yang dilaporkan oleh Jokowi bukan hanya pasal penghinaan, bukan cuma pasal fitnah, tapi juga pasal ujaran kebencian dan pasal mengubah atau memanipulasi sistem informasi atau dokumen elektronik yang berupa dalam hal ini adalah kopi ijazah Jokowi. Nah, ini yang mungkin tidak terpantau atau tidak disampaikan advis ini oleh teman-teman penasihat hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, tapi sekali lagi ini berdasarkan pengalaman dengan sudah dipanggil untuk yang kedua kalinya. Artinya, walaupun saya nggak tahu, penyidik juga nggak ngomong sama saya juga nggak nanya sama penyidik, tapi ini kan berdasarkan pengalaman. Urut-urutan peristiwa dalam proses penyidikan, ini artinya sudah mendekati akhir dari proses penyidikan. Wow, ini sudah masuk ke proses akhir penyidikan ya teman-teman, dicatat dan diingat. Jadi sewaktu-waktu
kapanpun dan dimanapun mereka ini bisa langsung ditangkap gitu kan. Karena pastilah kepolisian ini sudah mengantongi berbagai macam bukti ya. Selama ini loh teman-teman ya, selama ini pasti sudah banyak sekali bukti-bukti yang dikantongi oleh kepolisian gitu kan. Pelan namun pasti. Mang Ujang harap teman-teman tetap bersabar menunggu karena ini sudah pasti akan naik menjadi tersangka ya. Kita tunggu saja. Nah, mungkin sekian video kali ini dari Mang Ujang. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan lancar terus aktivitasnya. Saya Ujang Sarip dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam.